Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah derasnya arus informasi, di antara hiruk-pikuk berita yang tak henti-hentinya datang, pernahkah kita berhenti sejenak? Dari layar ponsel, televisi, hingga lembaran koran, dunia seolah berteriak dengan jutaan kabar. Perang, politik, ekonomi, semua berlalu lalang di hadapan kita. Namun, di balik setiap peristiwa, di balik setiap tajuk utama yang mengguncang dunia, tersimpan pesan yang lebih dalam. Ada pelajaran, ada tanda-tanda kebesarannya yang menanti untuk kita renungkan. Mari bersama-sama kita selami lautan berita, bukan untuk tenggelam dalam kecemasan, tapi untuk menemukan mutiara hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Inilah hikmah di balik berita, tempat kita belajar membaca dunia dengan kacamata iman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pejuang sejarah. Setiap bulan November, kita memperingati Hari Pahlawan untuk menghormati mereka yang telah berjasa bagi bangsa. Tapi, ada satu nama yang setiap kali diusulkan, selalu memicu perdebatan sengit. Soeharto. Di satu sisi, kita tidak bisa memungkiri jasa pembangunannya yang masif dan stabilitas politik yang ia ciptakan. Namun, di sisi lain, ada luka sejarah yang mendalam, catatan pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme yang melegenda. Pertanyaannya, mampukah jasa menghapus dosa? Di video kali ini, kita akan bedah tuntas polemik ini berdasarkan artikel dari kompas.com, mengulas argumen pro dan kontra, dan yang terpenting, mengambil hikmah berharga bagi kita sebagai sebuah bangsa. Jadi, pastikan kamu tonton sampai akhir ya. Kita mulai dari inti perdebatan ini, seperti yang disorot dengan tajam oleh artikel kompas.com berjudul Menimbang pantas tidaknya gelar pahlawan untuk Soeharto antara dosa dan jasa. Isu ini bukan barang baru, tapi selalu kembali mencuat setiap kali ada usulan dari berbagai pihak, baik itu kelompok masyarakat maupun partai politik. Perdebatan ini seolah abadi, membelah opini publik menjadi dua kubu yang sama-sama kuat. Mari kita lihat dulu dari sisi jasa, apa saja yang sering disebut-sebut sebagai kontribusi utama Soeharto. Pertama, tentu saja keterlibatannya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, salah satunya melalui serangan umum 1 Maret 1949. Ini adalah catatan sejarah yang tak bisa dihapus. Kedua, perannya dalam membawa stabilitas politik dan keamanan nasional pasca gejolak besar G30 SPKI. Bagi banyak orang, era ini adalah masa di mana Indonesia bisa bernapas setelah turbulensi politik yang panjang. Ketiga, dan mungkin yang paling dirasakan oleh masyarakat luas, adalah pembangunan ekonomi yang masif. Program Repelita, pembangunan infrastruktur dari jalan tol hingga bendungan, serta pencapaian swasembada pangan pada tahun 1984 adalah monumen keberhasilannya. Di mata para pendukungnya, ini adalah fondasi yang sangat krusial bagi Indonesia modern, sebuah warisan yang tak bisa dan tak boleh diabaikan begitu saja. Namun, di balik fasad pembangunan yang gemilang, ada bayangan gelap yang tak terhapuskan. Era Orde Baru juga dikenal sangat otoriter. Mari kita bedah sisi dosanya. Pertama adalah catatan pelanggaran HAM berat yang menjadi beban sejarah paling kelam. Mulai dari peristiwa seputar tahun 65, aneksasi Timor Timur, hingga kasus Petrus dan Dom di Aceh serta Papua. Ini adalah luka yang masih menganga bagi para korban dan keluarganya. Kedua, pemberangusan kebebasan berpendapat dan pers. Siapa yang berani mengkritik pemerintah saat itu akan menghadapi risiko besar. Mulai dari pemberedelan media hingga ancaman personal. Demokrasi seolah mati suri. Ketiga, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang begitu terstruktur, sistemik, dan masif. Kekayaan negara seolah menjadi milik segelintir elite yang dekat dengan kekuasaan. Ini bukan sekadar oknum, tapi sudah menjadi sistem yang mengakar kuat dan efeknya masih kita rasakan hingga hari ini. Inilah beban moral yang sangat memberatkan ketika kita berbicara tentang gelar kepahlawanan. Sekarang mari kita dengarkan argumen dari kubu pro, mereka yang setuju. Soeharto layak menjadi pahlawan nasional. Logika utama mereka adalah, gelar pahlawan diberikan atas dasar jasa yang telah diberikan kepada negara. Soal dosa atau kesalahan, itu adalah urusan lain. Biarlah menjadi ranah pengadilan sejarah dan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Mereka berpendapat, tidak ada satupun manusia yang sempurna, setiap tokoh besar pasti memiliki sisi terang dan sisi gelapnya. Bagi mereka, jika ditimbang-timbang, jasa besar Soeharto dalam membangun Indonesia dan menjaga stabilitas negara jauh lebih besar daripada dosa-dosanya. Mereka meyakini bahwa menolak gelar pahlawan
berarti kita menafikan semua kontribusi nyata yang telah ia berikan untuk fondasi negara ini. Di sisi lain, kubu kontra atau yang menolak keras usulan ini memiliki argumen yang tak kalah kuat dan berlandaskan pada prinsip moral. Bagi mereka, pahlawan bukan hanya soal kontribusi fisik atau pembangunan semata. Seorang pahlawan harus memiliki integritas moral yang tak tercela dan bisa menjadi teladan bagi generasi penerus. Gelar pahlawan adalah standar moral tertinggi bangsa. Jika gelar ini diberikan kepada seseorang dengan catatan pelanggaran HAM berat dan praktik KKN sistemik, itu sama saja dengan sebuah pengkhianatan terhadap semangat reformasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Lebih jauh lagi, memberikan gelar tersebut berisiko melegitimasi otoritarianisme dan menganggap remeh kejahatan kemanusiaan serta korupsi. Pahlawan menurut mereka adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi, bukan sekadar daftar prestasi di atas kertas. Sekarang izinkan saya memberikan pandangan pribadi. Menurut saya, perdebatan ini bukanlah tentang memilih salah satu sisi dan meniadakan sisi yang lain. Ini adalah soal proporsionalitas dan definisi pahlawan itu sendiri. Jika standar kepahlawanan yang kita anut adalah seseorang yang berjuang demi bangsa tanpa cacat moral yang sistemik dan fundamental, maka kita harus berani dan jujur melihat kenyataan. Apakah dosa-dosa sistemik yang terjadi selama 32 tahun di bawah Orde Baru, seperti pelanggaran HAM dan KKN yang masif, bisa begitu saja dikesampingkan? Gelar pahlawan, pada hakikatnya, adalah tentang memberikan teladan. Ini bukan sekadar daftar pencapaian atau piagam penghargaan. Pertanyaannya menjadi, teladan seperti apa yang ingin kita wariskan kepada anak cucu kita? Teladan pembangunan tanpa batas, atau teladan kepemimpinan yang berintegritas dan menghargai hak asasi manusia? Dari polemik panjang ini, ada beberapa hikmah penting yang bisa kita petik bersama. Hikmah pertama, sejarah itu tidak pernah hitam putih. Ia penuh dengan warna abu-abu. Kita harus mampu menerima Soeharto sebagai sosok yang kompleks, dengan pencapaian yang luar biasa besar sekaligus kegagalan dan kesalahan yang juga luar biasa fatal. Menghapus salah satu sisinya, entah itu jasanya atau dosanya, adalah sebuah bentuk rekayasa sejarah yang tidak jujur. Tugas generasi muda, tugas kita semua, adalah belajar dari kedua sisinya, belajar dari keberhasilan pembangunannya, dan belajar dari kesalahan fatal pemerintahannya agar tidak terulang kembali. Hikmah kedua, dan ini sangat relevan untuk masa kini dan masa depan, standar integritas bagi seorang pemimpin haruslah tinggi. Kepahlawanan sejati dalam konteks kenegaraan adalah ketika kekuasaan yang digenggam digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya diri, keluarga, atau kroni. Kepahlawanan sejati adalah tentang membangun bangsa tanpa harus membungkam suara-suara kritis, tanpa harus mengorbankan hak-hak asasi warga negaranya. Ini adalah pelajaran abadi yang harus dipegang teguh oleh siapapun yang bercita-cita menjadi pemimpin di negeri ini. Sekarang giliranmu. Bagaimana pendapatmu, pejuang sejarah? Apakah Soeharto, dengan segala jasa dan dosanya, pantas untuk menyandang gelar pahlawan nasional? Tuliskan opinimu dengan santun dan argumentatif di kolom komentar di bawah. Mari kita jadikan polemik ini bukan sebagai ajang saling hujat, tetapi sebagai momentum untuk kita bersama-sama lebih dalam memahami sejarah dan meneguhkan kembali standar moral bangsa kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share video ini jika kamu merasa bermanfaat, dan tentu saja, subscribe channel Kang Herman agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.